Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Widya Iswara. Pada hari ini saya ingin menyampaikan hasil pembelajaran, yaitu learning journal dalam bentuk video, terkait dengan kesiapsiagaan bela negara bagi seorang aparatur sipil negara dan CPNS, khususnya yang sedang melaksanakan diksar seperti saya. Pada hari ini Bapak mention terkait dengan konsep kesiapsiagaan bela negara. Itu merupakan suatu keadaan siap siaga baik secara fisik, mental maupun sosial yang dilandasi kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian ruang lingkup nilai dasar dari kesiapsiagaan bela negara ini berupa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban, memiliki kemampuan awal bela negara, dan semangat mewujudkan negara yang berdaulat. Yang kedua, Pak mention hari ini terkait dengan kemampuan awal bela negara. Itu berupa kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani. Sebagai seorang calon pegawai negeri sipil, kita harus memiliki kondisi fisik yang prima dalam konteks memiliki kekuatan, memiliki daya tahan, kecepatan, ketepatan untuk menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal. Karena tugas sebagai seorang aparatur sipil negara nantinya itu sangat bervariasi. Misalnya seperti yang terjadi sekarang, kita diminta untuk membantu penanganan dan pemulihan kondisi Aceh, Tamiang akibat banjir. Itu kan memerlukan kondisi fisik yang bugar tadi. Kemudian kemampuan awal bela negara yang kedua yang harus dimiliki seorang wilayah kedua sebagai seorang aparatur sipil negara adalah memiliki kecerdasan emosional qualify, dan kecerdasan spiritual juga, dan ketangguhan mental dalam menghadapi stres serta tantangan pekerjaan. Karena di lingkungan ASN itu tingkat stres dalam bekerja itu lumayan tinggi, apalagi intensitas pekerjaan yang datang ke Kementerian Dalam Negeri itu frekuensinya di atas rata-rata. Bisa bekerja sampai malam, persiapkan rapat koordinasi nasional misalnya seperti yang harus saya lakukan sekarang. Sabtu dan Minggu harus tetap bekerja dan sebagainya. Kita juga harus memiliki etika dan moral. Itu nilai yang ketiga terkait dengan kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki seorang aparatur sipil negara. Contohnya adalah kita harus memiliki sikap yang mampu merepresentasikan pemerintah. Kita harus menjaga perkataan dan perilaku yang pantas kepada masyarakat. Misalnya seperti yang sering digembor-gemborkan adalah pelayanan dengan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian kearifan lokal, yaitu menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai modal dasar dalam bela negara. Local genius yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala itu sudah banyak. Misalnya di Bali dengan sistem irigasi subak seperti itu harus tetap dijaga agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita sebagai bagian dalam bela negara. Kemudian terkait dengan rencana aksi bela negara, di mention tadi bagaimana kita mengimplementasikan CPNS ini mampu menyusun rencana aksi dalam mengaplikasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Tahapannya terdiri dari tahap pertama saat pelatihan, yaitu on campus, dan tahap kedua nanti ketika dikembalikan ke instansi masing-masing. Kegiatan kita yang bisa dilakukan itu bersifat praktik, bisa tetap bicara, bisa berbaris. Tapi lebih banyak kita membahas bagaimana konsep sebetulnya kesiapsiagaan bela negara tersebut. Dalam satu isu yang sedang diangkat oleh Kementerian Pertahanan beberapa hari yang lalu, Bapak Menteri Pertahanan menyampaikan bahwa aparatur sipil negara itu diwajibkan untuk mengikuti wajib militer konsepnya, karena di Indonesia disebutnya dengan komando cadangan, untuk mempersiapkan aparatur sipil negara ini dalam bela negara seperti itu. Saya sebagai pribadi cukup setuju dengan hal tersebut,
Karena ketika kita diminta untuk ikut bergabung ke dalam komando cadangan, itu artinya kita sudah melakukan kegiatan bela negara, mempersiapkan diri salah satu contohnya dengan kesiapan fisik dan kebugaran jasmani. Karena ketika melakukan kegiatan tersebut, kita sudah mempersiapkan diri kita. Di sana kita dilatih misalnya berlari setiap pagi, siang dan malam untuk menjaga kondisi tubuh kita. Kemudian menjaga mental, misalnya ada kegiatan jurit malam di dalam kegiatan komando cadangan atau pelatihan komando cadangan tersebut. Itu kan juga merupakan kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki seorang warga negara, bukan hanya sebagai ASN, agar tetap memiliki pandangan, agar tetap memiliki keberanian untuk menjaga bangsa dan negara ini. Kemudian dalam praktik-praktiknya yang harus dilakukan, menurut saya selain mengikuti kegiatan wajib militer lah istilahnya seperti bela negara yang disampaikan Bapak Benhan, kita juga bisa melakukan bela negara sebagai seorang ASN nantinya di luar konteks melindungi kedaulatan. Kita juga bisa melakukan pelayanan yang prima. Apa itu pelayanan yang prima? Dalam pandangan saya adalah pelayanan yang tanpa mengharapkan imbalan dari masyarakat, pelayanan yang tanpa mendiskriminasi masyarakat. Itu sebenarnya kuncinya. Karena ketika kita memberikan pelayanan tanpa melihat siapa yang harus kita layani, kita akan memberikan pelayanan yang all out. Tidak seperti misalnya kita jika konteks kita arahkan kepada suku, ras, dan golongan. Saya sebagai orang Bali melihat orang dari timur, dia bukan dari golongan saya, tidak mau saya bantu mereka. Itu tidak boleh sebagai seorang ASN dalam memberikan pelayanan yang baik. Karena seyogianya sebagai seorang ASN kita harus bersikap netral, tidak boleh diskriminatif. Baru misalnya seperti saya harus ketika melihat orang Bali yang minta pelayanan, baru kita berikan pelayanan yang prima. Tidak boleh seperti itu. Semua sama, mau dari timur, mau dari barat, mau dari tengah, mau dari kulitnya hitam, mau kulitnya sama batang, mau kulitnya putih, kuning langsat, tidak peduli. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus tetap menjaga netralitas, menjaga profesionalitas. Siapapun yang membutuhkan pelayanan, kita berikan pelayanan secara prima. Itu yang menurut saya implementasi paling utama sebagai seorang aparatur sipil negara dalam konteks bela negara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.